Smart Listener, warisan budaya Indonesia begitu kaya dan melimpah. Yaitu bisa kita lihat ya dari Smart Listener, kain tradisional di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan salah satu kain asli Nusantara itu adalah yang tidak kalah bagusnya itu adalah kain asli Sulawesi Selatan, yaitu kain tenun sengkang. Dan Smart Listeners, untuk hari ini kita bersama dengan tamu spesial di sore hari ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang ya, tentunya di Senin Inspirasi, dan tamu spesial saya ini seorang pelaku UMKM di mana wajahnya ini sangat tidak asing lagi untuk kita lihat ya. Karena sering diundang berbagai kegiatan UMKM ya, dan ibu yang satu ini sangat concern ya, bagaimana kain asli dari Sulawesi Selatan itu bisa diolah sehingga mempunyai nilai lebih ya. Dan langsung aja kita bersama dengan Ibu Andi Tiara Purnama Pertiwi Rahman. Ini harus bernafas dulu ya. Ya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tiara? Alhamdulillah baik hari Ya. ini. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya. Iya. Iya. Dan yang pastinya terima kasih Bu sudah hadir di studio Alhamdulillah. ya. Iya, Oke. sama-sama. Iya. Dan untuk Anda nih Smart Listeners, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan untuk hari ini kita akan berbagi inspirasi untuk Anda dengan tema tampil elegan dengan kain tradisional ya. Wow. Kalau saya lihat nih dari Ibu Tiara, Biasa aja. kain Bu. yang digunakan nih keren banget ya. Iya. Tapi awalnya nih Bu ya, sebelum apa ya, saya mau tahu dulu nih, awal ceritanya nih, Ibu Tiara ini bisa menekuni ya untuk usaha dari Saini Hijab Makassar ini. Bisa cerita nggak Bu? Iya, Ya. awalnya itu saya nggak punya basic ya. Ya, Untuk bisa lebih ke dekat dengan mic-nya. awalnya ya. itu saya nggak punya basic untuk ke bagian seni. Ini kan seni ya. Ya. Saya itu pegawai bank Danamon. Oh ya, oh Iya, jadi jadi sempat dulu iya. Nah, cuman karena alhamdulillah sudah resign, jadi saya mencoba untuk masuk ke pasar marketing, khususnya jualan jilbab. Tadinya kita di bank kan kita bermarketing juga. Iya, iya. Tapi kali ini saya pikir saya resign, saya mau hijrah aja gitu. Saya nggak berjilbab juga awalnya. Iya, iya, iya. Nah, tapi melihat prospeknya lebih bagus ke jualan jilbab ya. Mungkin karena kita hijrah. Jadi awalnya seperti itu, dan alhamdulillah diawali dari jualan hijab, akhirnya kemudian saya untuk memperluas lagi jaringan bisnis saya bersekolah. Dan saya sekolah fashion design. Dan yang seperti saat ini ya alhamdulillah ada beberapa banyak jualan kita. Jadi bukan cuma hijab lagi. Jangan, ya. Jadi seiring berjalannya waktu itu, ini bukan hanya hijab saja ya, Iya. yang yang sekarang ini menjadi usaha dari Ibu Tiara. Iya. Tapi sebelumnya nih ya, keputusan untuk hijrah gitu ya, Iya. beralih profesi ya, Iya. yang tadinya kan kalau kita berpikir nih jadi pegawai itu kan Iya. pasti yang untuk mindsetnya sendiri kan ini Iya. sudah ini menjadi hal yang untuk gajian kan Iya. setiap bulannya itu sudah ada Iya, gitu sudah kan. ada. Nah ini merupakan langkah yang berani begitu Iya, ya benar. dari Ibu Tiara. Iya. Nah ini bagaimana Bu? Saya Iya. hijrah awalnya itu kan waktu hijrah itu
saya memang betul-betul pengen keluar dari situs bank itu sendiri. Dan saya nggak bisa ngatur waktu buat keluarga pada saat saya bekerja. Dan untuk memulai usaha ini, benar memang iya sangat sempit waktu saya buat keluarga, tapi saya bisa memboyong anak saya dimanapun saya pergi gitu. Kalau saya ke daerah, saya bisa mengajak suami saya, ada kegiatan-kegiatan, saya bisa beda. Kalau saya di kantor, anak nggak bisa dibawa, terbatas iya terbatas. Jadi sesibuk apapun saya selalu membawa Saini ini, nama brand saya. Oh ya, Saini ini nama putrinya atau putra bungsu. Putra bungsu. Iya. Jadi begitu putra bungsu lahir, ada banyak yang terbesit di benak. Oh, saya harus begini. Kebetulan waktu saya memulai Saini Hijab ini, usahanya suami itu anjlok seanjok-anjoknya. Ya, jadi kalau kita berusaha pengusaha itu kan ceritanya tadinya kita meminjam kredit, jika tiba-tiba ada kerugian, ada pokoknya anjlok. Suami saya itu kayak kena tipu otomatis kitalah yang bertanggung jawab. Iya, ya pastinya Bu. Saya pikir dengan gaji di bank itu nggak cukup untuk menutupi semuanya. Saya harus lebih ke market lain lagi untuk menambah dan membayar utang piutang. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya usahanya jalan ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin karena kita berhijrah ya. Akhirnya ini menjadi pelajaran dan juga tambah pundi-pundi keuangan. Tambah pundi-pundi keuangan keluarga ya. Oke. Nah, kalau kita ingin beralih profesi ya untuk menekuni bisnis ataupun usaha nih. Tapi kok dari Ibu Tiara sendiri itu memilihnya hijab ya? Iya. Kok bisa milih usaha yang itu Bu? Ya. Kemarin itu saya jadi pegawai itu amat sangat seksi ya. Oh begitu? Iya. Dan kebetulan suami saya itu anak seorang ulamanya Sulsel, almarhum Kiai Syarifuddin Utsman, salah satu pimpinan Ponpes Nahdlatul Qur'an di Jalan Tinumbu, depan Panampu itu. Dia imam besar Masjid Raya Masjid Raya Makassar dan Al-Markaz, salah satu dewan hakim. Jadi saya juga agak gimana ya, saya di bank ini seksi banget tuntutan pekerjaan. Kalau nggak modis ya nggak laku, kita punya kartu kreditnya, kartu apanya. Terus kemudian kalau seksi juga gimana gitu, kita udah punya suami, iya, mertua juga ulama gitu. Pokoknya ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Buntut-buntutnya jatuh ke saya juga. Jadi saya pikir dengan Bismillah saya mulai berhijrah. Lalu saya pikir jualan apa ya yang bagus? Jilbab kayaknya. Karena saya tidak berjilbab, mungkin dengan jualan berjilbab saya jadi ikutan jilbab. Dan akhirnya tadinya itu saya berjilbab karena cuman pengen laku aja produk saya. Lama-lama saya nyaman, dan alhamdulillah ketika kita pelan-pelan hijrah, mungkin Allah juga membuka ruang kalbunya kita bahwa sebaik-baik muslimah itu adalah yang takwa dan berhijab. Yang takwa dan berhijab. Jadi ini ya yang menjadi dasar dari Ibu Tiara untuk akhirnya memilih untuk akhirnya memulai usaha hijab ini ya. Nah biasanya kan kalau selamanya kita kalau dilihat ya, itu kebanyakan orang-orang itu kan itu biasanya ngambil barang yang memang yang lagi ngetren ya untuk saat ini. Tapi beda ya dengan Ibu Tiara. Kalau saya lebih ke spesifiknya itu chamber
Saya pikir kan orang ngetrennya yang ini, Iya kan. dia ngetrennya lagi ngikutin Yang ngetrennya ngetren lagi kayak apa gitu Kalau kan. saya enggak, saya pikir ya saya desain hijab itu punya jati diri sendiri. Jadi kalau Saini Hijab memunculkan ciri khasnya dia yang lebih ke hasanah, tapi bukan berarti hasanahnya dia kurang keren, dia lebih ke camber. Jadi selain kita berhijab, ya masih ada sisi trendinya juga. Tapi kalau semuanya awal-awal dari Ibu Tiara berhijab itu mungkin masih memakai yang ngetren atau bagaimana Bu? Sehingga Ibu kepikiran nih bilang, kenapa enggak ya kalau saya desain sendiri? Iya benar. Kemarin kan saya jualnya itu cuman ngambil di Loakan ya, di Butung, Pasar Butung, Pasar Sentral, saya ngambil. Terus kemudian saya jual kembali. Begitu dijual kembali ada keuntungan dijual lagi. Tapi saya pikir mungkin dengan membuat sendiri, kita produksi sendiri, mungkin ada nilai-nilai tertentu. Dan alhamdulillah, emang iya sih. Beda ya? Iya beda. Apa ya, gridnya itu lebih berkelas. Awalnya gimana? Awalnya gimana Bu? Untuk pas mendesain sendiri untuk hijabnya? Jadi awalnya itu saya jualan itu di depan rujak gubernuran, Car Free Day. Iya. Terus kemudian dengan baik hatinya Ibu Lis Nurdin Abdullah itu keluar membeli dagangan kita, memborong semua dan membagi-bagikan kepada yang senam di Car Free Day itu. Jadi habis. Tentulah ada sisi pundi-pundi lagi kan. Saya mencoba dan saya kebetulan waktu hari itu ketemu dengan Ibu Lis dan ketemu juga dengan Andi Oci. Itu pada saat itu saya bilang gimana bisa ikut sama kita. Saya lihat-lihat tuh di Kranasda di situ banyak ya. Apakah saya bisa jualan? Itu di dalam itu hasil karya UMKM katanya. Awalnya seperti itu ya Bu ya. Sementara saya nggak punya karya ya, saya cuma jual beli yang udah jadi terus saya jual lagi. Ceritanya kayak PKL gitu ya, pedagang kaki lima gitu. Saya berpikir gimana caranya, saya nggak tahu apa-apa ini. Kalau menjual iya basic saya menjual. Kita memang orang marketing menjual, tapi kalau untuk ke seni bukan basic saya. Ini tantangan luar biasa juga nih. Iya benar. Jadi pada saat itu saya ketemu dengan alhamdulillah, kan Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa siapa yang berhijab umatku maka akan kutambahkan rezekinya. Siapa yang berhijab insya Allah lebih dimudahkan untuk jalan meraih kesuksesan. Dan itu memang benar adanya. Jadi ketika saya berhijrah, awalnya memang begitu sulit ya. Yang tadinya begitu kuliah, wow kita harus cantik, seneng ya dipuji-puji, tapi tiba-tiba yang harus tertutup jadi nggak ada yang gimana gitu. Orang bilang kampungan apa enggak. Jadi saya belajar dan ketika saya masuk ke Dekranasda itu saya ketemu orang-orang yang benar-benar yang mau membantu saya. Jadi dipertemukanlah dengan Ibu Mahdalia Makulau, Ibu Lili Gunawan, semua desainer-desainer Sulsel yang sudah punya nama di Indonesian Fashion Chamber. Wow, itu awalnya seperti itu ya. Dan lebih enaknya lagi itu Allah kasih saya berlimpahan rezeki. Saya dapat beasiswa untuk sekolah di Elmore Fashion School. Jadi memulainya itu saya betul-betul dikasih kesempatan. Itu awalnya dapat beasiswa gimana, Bu? Karena akan diadakannya sekolah desain ya di Makassar kan belum ada waktu itu. Jadi untuk memulai itu harus ada satu siswa yang benar-benar nggak tahu desain, yang benar-benar, dan saya lah siswa yang ditunjuk, yang dikasih fasilitas, yang benar-benar yang mau bekerja, yang benar-benar apa ya artinya mau berusaha. Jadi saya terpilih akhirnya. Iya. Jadi benar-benar dari nol ya. Dari nol.
Iya, saya nggak tahu menjahit ya. Saya paksa aja menjahit, jarumnya patah ganti lagi. Tapi kalau sebagai pada saat mendesain ini kan bukan hal yang mudah juga nih Iya. Bu kan? Nah Jadi, itu apa tantangannya untuk jadi di sekolah desain? pertama itu Itu apa aja tantangannya? di sekolah itu pertama desain itu diajari, kan kita nggak tahu ya. Kalau gambar-gambar biasa mungkin bisa ya. Kalau desain sama dengan seperti ibaratnya kalau penjahit itu kan batunya, kalau insinyurnya itu kan arsiteknya, sama dengan itu kan desainnya gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi tapi saya belajar kedua-duanya di sekolah. Saya belajar pagi, saya belajar desain, siang Belajar? ke sore saya belajar menjahit. Wow. Jadi ini dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan Bu ya? Iya benar. Ya, jadi paginya belajar Saya diajar mendesain, oleh Ibu Lili Gunawan itu desain. Tadinya kemudian diketawain terus, ini gambar kok. Tapi lama-lama saya berusaha untuk belajar apa yang diajarkan Ibu Lili, saya tekuni, saya pelajari. Karena kesempatan nggak akan datang dua kali. Ya. Iya. Jadi desain kemudian belajar menjahit juga ya. Iya. Oke, kemudian ya itu mendapatkan beasiswa, kemudian akhirnya itu merupakan hal yang suatu apa ya, hal yang memang jangan sampai dilewatkan ya, Ibu ya. Kemudian kalau saya melihat dari hal ataupun hasil kerajinan ataupun desain dari Ibu Tiara ini itu lain daripada yang lain ya. Iya. Oke, ini yang dipegang saat ini itu bisa diperlihatkan? Oh, boleh. Ini itu lebih bisa ke diperlihatkan. kartun dia, Ya. lebih ke kartun. Lebih ke kartun. Iya. Jadi memang ya ini untuk desainnya ini memang aksara lontara. Iya benar. Jadi ini sebenarnya bunga lagosi. Lagosi Bisa itu kan lebih suaranya lebih bisa ini kan lagi. lagosi ya. Ya. Jadi lagosi ini ciri khas dari Kota Wajo ya. Kabupaten Wajo. Ya. Jadi biasanya oleh Sulsel itu lebih dominan ke motif ini. Kalau motif lontara kayak gitu. Jadi saya gabungan antara tulisan aksara lontara dan iya dengan lagosi ini, bukan lagosi. Dia lebih sebenarnya ini yang kita DTF printing ya. Terus untuk lebih kelihatan ke kartun, saya menambah desain-desain lucunya kayak gini. Ya terlihat aja seperti ini lilinnya. Kalau yang lain kan orang lebih banyak ke printing. Kalau saya pengen beda. Jadi ini untuk gambarnya Ibu gimana Bu? Kan lagosi itu kan memang sudah, kita nggak tahu siapa yang memunculkan itu karena memang sudah historinya, memang sudah ada dari nenek moyangnya kita. Cuman karena desainnya itu saya kasih beda, tangkai-tangkainya saya kasih beda, jadi lebih seperti buah ceri gitu, lebih strawberry. Indah gitu, ya. Jadi ini kombinasi ya dari lagosi dan juga aksara tapi lontara. tetap kelihatan seperti bunga lagosi. Iya, bunga lagosi. Ini sangat apa ya? Lain dan juga elegan ya kelihatan. Alhamdulillah. Dibanding juga ini untuk kainnya sendiri jenis apa nih Bu? Untuk kain untuk menempel digunakan seperti ini saya harus katun premium. Katun premium. Iya, kalau nggak katun premium kita nanti pada saat pressnya bisa jebol. Iya. Jadi kalau semuanya bukan katun premium yang digunakan dia dengan bisa. Untuk desain begini tidak bisa ya. Iya. Ibu pernah mencoba? Pernah coba jebol. Kain apa Bu? Kain biasa aja kayak square gitu. Ya. Bisa pakai Bella Square kayak gitu yang kita beli di pasar yang banyak gitu, itu yang banyak ya. di pasar. Saya pernah coba, cuman jebol. Hasilnya tidak maksimal ya. Jelek buat oleh-oleh Craft Makassar, sangat jelek.
Jelek ya. Oke, kemudian ya, jadi ini memang Cartoon Premier ya, Iya. Cartoon Premier. Kemudian untuk pewarnaannya sendiri nih gimana nih caranya nih, Bu? Jadi Pewarna- ini pemilihan DTF warnanya. printing. Ya. Ketika di DTF printing ini saya mencoba sampah yang ada sampah-sampah dari buah terong itu kan, Iya. kulitnya bagaimana caranya saya emboss menjadi tinta. Itu Jadi gimana caranya? ada Ya. caranya, tentulah itu rahasia perusahaan. Kirain bisa dibuka sedikit, Bu. Iya, Itu rahasia ya? Iya. Iya. Jadi saya pikir kenapa enggak ya? Kita kan bisa tidak mesti harus langsung beli cat yang lain-lain. Kita bisa juga membuat cat sendiri itu. Berusaha ceritanya ada karya sisi di lain seni kita ada karya sisi ilmiah. Jadi produk-produk yang kayak buah terong itu kulitnya bagaimana caranya itu tidak menjadi sampah dunia. Itu bisa diolah Iya, kembali. bisa diolah kembali. Oke. Selain buah terong itu bisa nggak sih buah yang lain? Selama ini saya belum pernah coba, tapi saya pernah coba yang terong hijau itu, yang kecil-kecil itu. Iya. Getahnya, itu biasanya untuk pakai lalapan ya, Bu ya? Iya. Jadi Itu juga bisa. saya coba kulitnya, ternyata tidak meninggalkan getah. Tidak meninggalkan getah. Iya, getahnya itu enggak kayak bisa dibuat seperti Warna. tinta. Oh begitu. Jadi hasilnya juga kurang maksimal ya. Kalau Oke. terong ungu bisa. Bisa gitu ya. Oke. Ibu Tiara, kita lanjut lagi sebentar ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Iya. Dan smart listeners, pasti Anda sudah bisa lihat ya. Untuk kain Cartoon Premium yang ini di mana ini menjadi salah satu hal yang dihasilkan oleh Ibu Tiara ya. Ini merupakan hasil desain beliau. Tadinya ya. saya mau buat yang printing, tapi saya pikir udah banyak ya. Udah banyak. Jadi memang gitu. harus mencari yang lain. Iya, Ya. saya coba DTF dulu, DTF printing, kemudian begitu selesai saya kasih masuk warnanya. Oke, kita break dulu untuk saat ya. Ya. Dan smart listener, untuk perbincangan di sore hari ini tentunya masih bersama Mbak Tiara. Kita masih lanjut lagi sebentar, Ibu Tiara. Kita lanjut lagi sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.